Zelensky bertikai dengan Panglima Ukraina Jenderal Volodymyr Zelensky. Ternyata ini sebabnya. Konflik internal sedang berlangsung antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Volodymyr Zelensky. Kabar pertikaian itu diungkap oleh sumber pemerintahan Ukraina yang dikutip oleh Bild pada Senin 6 Maret 2023. Orang dalam Kiev mengatakan kepada tabloid Jerman itu bahwa Panglima Militer Ukraina Jenderal Zelensky menyuruhkan penarikan pasukan dari kota utama Donbas beberapa pekan lalu yang dikenal sebagai Bakhmut di Ukraina daripada terus mempertahankannya karena pasukan Rusia mengancam akan menguasai kota itu. Namun pemimpin Ukraina menyatakan kata itu sebagai benteng dari menolak menarik pasukan kembali. Tabloid Jerman juga mencatat popularitas Zelensky untuk memimpin kampanye militer melawan Rusia membuatnya menjadi penantang yang layak untuk Zelensky sebagai calon presiden. Namun jenderal itu belum secara terbuka mengumumkan ambisinya untuk mencalonkan diri, tetapi desas-desus telah beredar di Ukraina selama berbulan-bulan mengenai kekhawatiran Zelensky atas kemungkinan persaingan dalam pemilu. Pasukan Rusia telah membuat kemajuan penting dalam perjuangan untuk Armored Fox tahun ini. Kepala perusahaan militer swasta Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, mengklaim Jumat lalu bahwa wilayah itu dikelilingi sepenuhnya secara de facto dengan hanya satu jalan yang tersedia untuk kemungkinan evakuasi. Menurut media Amerika Serikat, Washington telah mendesak Zelensky untuk menarik diri dari Artemov dan fokus pada persiapan serangan belasan besar untuk musim semi menggunakan senjata yang dipasok barat. Tetapi Presiden Ukraina khawatir pukulan moral yang ditimbulkan oleh tindakan seperti itu, di mana kota ini merupakan bagian dari garis pertahanan Ukraina sepanjang 70 km yang dibuat sejak Kiev memprakarsai pertempuran di Donbas pada 2014. Dan para pejabat AS menilai kekalahannya dari Rusia tidak akan mempengaruhi situasi strategis. Sumber-sumber Bild pun juga mengklaim pasukan Ukraina di Artovox tidak mengerti mengapa kota itu dipertahankan dan yakin mereka seharusnya sudah ditarik sejak lama. Zelensky baru-baru ini menyatakan pasukan Ukraina akan mempertahankannya selama tetap masuk akal untuk melakukannya. Pasukan Rusia dengan tentara bayarannya Wagner terus merangsek semakin ke dalam mengitari kota timur Bakhmut. Hal tersebut semakin mempersulit pasukan Ukraina untuk mempertahankan kota tambang dan produsen gitsum itu. Peperangan terus berlangsung. Pasukan Ukraina dan Presiden Vladimir Putin terus melakukan berbagai cara untuk memenangkan pertempuran. Alexander Sherky, komandan pasukan darat Ukraina, mengatakan pada hari Selasa 28 Februari 2023 bahwa situasi di sekitar kota timur Bakhmut sangat mencekam. Meskipun mengalami kerugian yang cukup signifikan, Rusia menerjunkan unit Venture yang paling siap yang mencoba menerobos pertahanan pasukan. Kelompok tentara bayaran Wagner Rusia telah memainkan peran penting dalam invasi Rusia ke Ukraina. Kota penambangan kecil Bakhmut telah menjadi tempat pertempuran sengit dalam beberapa minggu terakhir. Menguasai Bakhmut akan membuka jalan bagi Rusia untuk mengendalikan pusat-pusat kota di wilayah Donetsk, Ukraina Timur, dan akan menjadi kemenangan besar pertama untuk Moskow dalam beberapa bulan. Staf Umum Ukraina juga mengatakan Rusia mengintensifikasikan pasukannya ke Bakhmut dan sedang menembaki pemukiman di sekitar kota. Penasihat Kepala Republik Rakyat Donetsk pro-Rusia Ian Yagin menyebut pasukan Rusia mengendalikan rute ke Bakhmut dan hanya masalah waktu sampai kota itu jatuh ke tangan Rusia. Di mana sekarang para pejuang sudah bekerja di kota hampir distrik pusat dan hampir ada kembali penuh atas semua rute di mana baik pesawat tempur baru untuk rotasi, amunisi atau peralatan baru dapat dimaksud, maka sudah sangat jelas bahwa Ukraina telah kehilangan Bakhmut. Pertempuran brutal antara pasukan Ukraina dan Rusia terus berlanjut dalam konflik yang telah berumur lebih dari 1 tahun. Laporan terbaru pemerintah Ukraina mengungkapkan kekhawatirannya mengenai ancaman rudal dari Rusia yang cukup signifikan dan terus menggelar operasi ofensif Kupiak, Liman, Bakhmut, Avdiivka, dan Shartok. Ukraina mencatat pada tanggal 1 Maret Rusia meluncurkan 3 kali serangan rudal ke sasaran sipil di wilayah Kharkiv. Pasukan Rusia juga melancarkan 16 serangan udara termasuk penggunaan Shahed 136 UAV dan Rusia meluncurkan lebih dari 20 kali serangan MLRS. Ada ancaman serangan rudal yang signifikan di seluruh Ukraina. Selain itu, Ukraina melaporkan bahwa pertempuran sengit terus berlanjut di beberapa titik pada tanggal 1 Maret. Rusia dilaporkan menembaki pemukiman penduduk dan pasukan Rusia untuk menggunakan UAV dengan muatan senjata di dekat Bordaki, wilayah Kharkiv. Di Kupiak, dari 5 Rusia melakukan operasi ofensif yang gagal di sekitar pemukiman Banovika, wilayah Luhansk, dan Veronika, wilayah Donetsk. Rusia juga menembakkan artileri ke sekitar pemukiman Liman, Persi, dan sekitarnya. Adapun di poros Bakhmut, pasukan Rusia terus merangsek masuk. Ukraina mengklaim berhasil menangkis serangan ke sekitar pemukiman Bakhmut. Sementara itu di poros Zaporizhia dan Kherson, pasukan Rusia sedang bertahan dan berusaha untuk melakukan operasi ofensif ke beberapa daerah.
Ukraina juga melaporkan bahwa petani lokal di Luhansk, wilayah duduki sementara Rusia mengalami gagal panen pada musim panas dan musim gugur 2022. Sebab Rusia benar-benar memblokir semua petani lokal untuk menjual biji-bijian mereka baik di pasar domestik maupun di luar negeri.